Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman Bintang Ramadhani. Kali ini kita akan mempelajari mengenai fisiologi otot pada hewan ternak. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Dr. Makfira MSI, lalu Ibu Kania Asriliani SPT MSI. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Nah, untuk pendahuluannya itu mengenai pengertian pada otot. Otot adalah jaringan yang berperan vital dalam pergerakan tubuh ternak, mendukung postur tubuh dan menghasilkan panas. Tanpa otot, ternak tidak dapat bergerak, berdiri tegak, dan menjaga suhu tubuhnya. Nah, dari pengertian ini pun kita bisa mengetahui teman-teman bahwasanya otot itu merupakan jaringan yang sangat penting nih dalam tubuh kita. Nah, otot itu tuh selain dia dapat membuat kita berdiri tegak ataupun menjaga suhu tubuh kita, dia itu juga sangat penting untuk pembentukan rangka dalam tubuh kita. Seperti yang kita tahu, selain dari fungsi-fungsi utama tersebut, untuk ternak sendiri, otot juga sebagai produksi utama yang dihasilkan dari ternak, terutama untuk ternak-ternak pedaging. Contoh ternak pedaging apa aja sih? Ya, itu ada seperti sapi pedaging, ayam boiler dan sebagainya. Lalu untuk studi ini tuh mengenai pentingnya studi ini, yaitu kita dapat memahami bahwasanya otot itu sangat penting dalam peternakan karena membantu kita mengoptimalkan produksi daging. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tuh teman-teman, di mana otot ini tuh berperan penting nih dalam produksi ataupun hasil panen dari ternak-ternak kita, terutama pada daging ataupun karkas teman-teman. Nah, selain itu meningkatkan kesehatan dan juga performa pada ternak serta meningkatkan efisiensi industri peternakan. Nah, dari otot juga kita bisa tahu nih si ternak itu tuh sehat atau tidak sih. Bisa dilihat misalkan teman-teman ketika melihat suatu ternak, kok dia kurus ya, yang satunya gemuk, yang satu kurus. Nah, kita bisa mengidentifikasi tuh bahwasanya ketika ternak yang kurus tersebut berarti gizi dia tidak terpenuhi, yang mana itu akan berakibat buruk lah pada performa si ternak tersebut. Nah, dan juga dari otot yang kekurangan tersebut bisa menyebabkan banyak penyakit karena otomatis ketika masa otot turun, imun tubuh pada ternak tersebut juga akan menurun teman-teman. Nah, selanjutnya selain dari produksi daging, kesehatan dan performa ternak, ini juga meningkatkan efisiensi industri pada peternakan. Nah, efisiensi yang dimaksud itu apa sih? Ya itu teman-teman, efisiensi ini bisa dibilang ya efisiensi dari pakannya, dari hasil ternaknya tersebut gitu. Oke, next. Nah, ini adalah jenis-jenis otot pada ternak. Ya, jadi ada 3 jenis otot yang ada pada ternak, yaitu ada otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Untuk otot rangka, ini merupakan otot yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh. Otot rangka ini bersifat sadar, artinya dapat dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Nah, jadi teman-teman bisa dibilang bahwasanya otot rangka ini adalah otot-otot yang memang bisa kita gerakan. Contohnya kalau dalam manusia itu seperti kita menggerakkan tangan, kita berkedip, kita berjalan. Nah, itu semua kan memerlukan otot dan itu kita gerakan secara sadar. Dan sadarnya itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Nah, bisa dibilang otot rangka ini sangat berperan penting. Ketika otot rangka ini tidak ada, otomatis ternak ataupun makhluk hidup tidak akan bisa bergerak, teman-teman. Karena seluruh pergerakan yang ada di tubuh kita itu memerlukan otot, seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada otot jantung. Nah, untuk otot jantung adalah otot yang terdapat di jantung dan bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bersifat tidak sadar, artinya bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Nah, itu teman-teman. Bahkan secara jadi tuh di tubuh kita tuh ada 2 jenis otot. Maksudnya tuh ada yang kita gerakan secara sadar dan juga tidak sadar. Nah, untuk otot jantung sendiri pun memang dilakukan secara tidak sadar karena dia akan terus bekerja bahkan ketika kita tidur ataupun kita tidak sadar. Nah, ketika otot jantung ini tidak bekerja, otomatis akan berdampak buruk pada tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ada otot polos. Untuk otot polos, ini merupakan otot yang terdapat di organ dalam seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan kandung kemih. Otot polos bersifat tidak sadar dan bekerja secara otomatis untuk menjalankan fungsi organ dalam. Simpelnya teman-teman, untuk otot rangka ini ya memang otot-otot yang dilakukan secara sadar oleh kita dan kita menggerakkan itu sesuai kehendak kita, dikendalikan. Baik, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya lah. Nah, ini ada nih teman-teman untuk struktur otot rangka.
Kan tadi di jenis-jenis otot itu ada 3 kan, otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Nah, kita akan masuk ke otot rangka terlebih dahulu nih. Nah, di struktur otot rangka itu ada yang pertama itu ada serabut otot, yaitu dia unit terkecil dari otot rangka. Nah, dia memang jadi serabut ototnya adalah unit-unit terkecil tuh dari otot-ototnya, terutama di otot rangka ya. Selanjutnya ada fasikel, yaitu kumpulan serabut otot yang dibungkus oleh jaringan pengikat. Lalu ada tendon menghubungkan otot dengan tulang. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat nih teman-teman, di ini tuh dia ada tuh bagian yang dia tuh memang fungsinya itu untuk menyambungkan antara otot gitu teman-teman, yaitu otot dengan tulang. Jadi bisa dibilang tuh bahwasanya otot kita ini tidak akan bisa otot rangka ini tidak bisa bergerak ya teman-teman tanpa adanya tulang gitu. Jadi kita memang butuh bantuan tulang, dan juga kita di tulang itu terdapat sendi-sendi. Nah, jadi dengan menempelnya otot, nah itu akan mempermudah kita untuk bergerak teman-teman. Lalu ada myofibril, yaitu struktur dalam serabut otot yang terdiri dari filamen aktin dan juga miosin. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kontraksi otot, yaitu ada satu teori sliding filament, yaitu aktin dan miosin saling meluncur sehingga otot memendek. Lalu ada rangsangan saraf. Jadi rangsangan saraf ini tuh dari saraf motorik memicu pelepasan neurotransmitter. Lalu ada pelepasan ion kalsium. Neuron transmitter ini memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Lalu ada pembentukan ikatan aktin dan juga miosin, yaitu ion kalsium dia membantu pembentukan ikatan aktin dan miosin yang membutuhkan ATP. Jadi untuk membentuk aktin dan miosin itu kita membutuhkan ATP teman-teman. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Lalu selanjutnya ada relaksasi otot. Untuk relaksasi otot ini dia dari ion kalsiumnya kembali ke retikulum sarkoplasma, lalu dia melepaskan nih ikatan dari aktin dan miosin, dan otot kembali ke bentuk semula. Nah, itu jadi kayak kita ketika mungkin berolahraga ataupun kita melakukan kegiatan itu otot kita akan melakukan relaksasi dan juga kontraksi. Nah, itu tuh dari ion kalsium kita tuh bakal balik tuh ke retikulum sarkoplasma, lalu dari relaksasi otot itu dia akan melepaskan tuh ikatan dari aktin miosin. Nah, otot kita tuh kembali semula. Jadi setiap kita kegiatan tuh otot kita entah dia merenggang atau bagaimanapun, tapi ketika kita sudah selesai dia akan kembali dengan seperti semula, seperti itu. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi fisiologi pada otot. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Nah, jadi ini teman-teman, selain dari genetik itu tuh ada faktor nutrisi, latihan, dan juga hormon. Jadi segala sesuatu yang ada di otot itu nggak serta-merta ada secara ajaib aja gitu. Mereka itu ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dari otot-otot tersebut. Contohnya genetik. Faktor genetik ini merupakan komposisi serat otot yang mempengaruhi kecepatan kontraksi dan daya tahan otot. Nah, genetik ini itu biasanya didapatkan dari parentsnya atau grandparents, dari keturunan-keturunan sebelumnya. Jadi bisa dibilang memang tidak semua jenis ternak ataupun makhluk hidup itu memiliki komposisi otot yang sama. Itu tergantung dari genetiknya. Contohnya misalkan ketika ada contoh dari sapi ternak yaitu Belgian Blue, di mana dia memiliki massa otot yang sangat besar, dan itu nggak semua sapi memiliki itu karena ya mereka tidak memiliki genetik yang sama. Lalu ada nutrisi, di mana asupan protein dan energi yang cukup penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot. Kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan otot. Nah, jadi selain dari genetik, misal nih kita punya ternak, dia itu genetiknya bagus tapi nutrisinya tidak terpenuhi, otomatis ototnya nggak akan berkembang tuh teman-teman, dan itu tidak akan efisien. Jadi ketika kita memiliki genetik ternak yang bagus, harus dicukupi dengan asupan protein dan energi, karena ini merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot, seperti itu. Lalu selanjutnya ada latihan. Latihan teratur dapat meningkatkan massa otot dan kekuatan otot. Latihan juga membantu memperkuat tendon dan ligamen yang mendukung otot. Nah, latihan-latihan ini itu biasanya dilakukan untuk jenis-jenis ternak pekerja. Contohnya apa sih ternak pekerja itu? Dia itu ada seperti kerbau ataupun kuda. Nah, kerbau sendiri kan memang dia biasa digunakan untuk membajak sawah, ataupun kuda biasanya ditunggangi ataupun diikut lombakan seperti pacuan kuda. Nah, untuk ternak-ternak ini mereka itu tidak serta-merta bisa melakukan itu secara langsung. Pasti ada latihan dan juga proses untuk mencapai kondisi tersebut. Dan mereka melakukan itu biasanya selalu di setiap hari selalu dilatih untuk mencapai kondisi-kondisi tertentu ataupun untuk sebagai puncak performanya.
untuk mendapatkan puncak performanya tersebut tuh untuk dilatih. Nah, seperti lari ataupun membajak sawah kan itu membutuhkan energi dan juga otot. Ketika ototnya lemah dan tidak dilatih, dan ketika mereka melakukan hal tersebut, ternaknya pasti tidak akan optimal. Ternak pasti akan cepat lelah, ternaknya pasti akan cedera dan lain sebagainya. Dan nah, karena itu perlulah dilatih, terutama untuk ternak-ternak yang memang diperuntukkan untuk pekerja seperti itu, yang biasanya mereka itu produksinya yang diambil itu bukan dagingnya teman-teman, tapi dari tenaganya seperti itu. Lalu selanjutnya ada hormon. Nah, hormon seperti testosteron dan somatotropin berperan penting nih dalam pertumbuhan dan juga perkembangan otot. Hormon ini mengatur sintesis protein dan juga metabolisme energi. Nah, itulah teman-teman contoh dari faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi dari fisiologi otot-otot pada ternak seperti itu. Nah, ini harus dipahami banget nih teman-teman, karena kalau misalkan salah satunya tidak terpenuhi, otomatis ototnya pasti tidak akan berkembang ataupun bertumbuh dengan baik, dengan efisiensi ataupun dengan optimal seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi fisiologi otot dalam peternakan. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh mengenai pengetahuan dasar mengenai otot, lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini ada nih aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kita lakukan dalam otot di peternakan. Contohnya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu yang pertama ada produksi daging, yaitu memahami fisiologi otot membantu dalam memilih ternak dengan potensi pertumbuhan otot yang optimal, menghasilkan daging yang berkualitas tinggi. Nah, jadi kenapa diproduksi daging? Jadi ketika teman-teman memilih sebuah bibit ataupun ternak yang akan kita melakukan pembibitan ataupun penggemukan, otomatis ketika kita memiliki pengetahuan dalam fisiologi otot ternak, pasti kita dapat mengidentifikasi dan menganalisa nih, mana sih ternak yang memiliki postur tubuh yang bagus, otot-otot yang mumpuni, otot-otot yang efisien untuk dilakukan atau diambil produksinya tersebut. Karena ketika kita memilih ternak, nggak mungkin dong kita memilih secara asal. Dan dengan kita memiliki ilmu tentang fisiologi otot ini, kita dapat mengidentifikasi kita masuk ke dalam kesehatan ternak. Nah, untuk pemahaman tentang fisiologi otot ini membantu memahami mekanisme cedera otot dan cara pemulihannya, mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kesehatan ternak. Nah, dengan kita pahami fisiologi otot ini, kita jadi tahu tuh ketika ternak sakit ataupun apapun cedera, kita bisa tahu nih otot mana sih yang mengalami cedera, dan kita juga tahu cara memulihkan dari luka-luka tersebut, dan juga jadi kita itu bisa menanggulangi lah hal-hal yang dapat menyebabkan cedera pada ternak-ternak tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan, yaitu memberikan pakan yang seimbang dengan nutrisi lengkap, terutama protein dan energi, mendukung perkembangan otot dan pertumbuhan ternak yang sehat. Gitu ya teman-teman, bahwasanya nutrisi ini tuh penting banget untuk perkembangan dan juga pertumbuhan otot, karena dengan nutrisi yang tercukupi, otomatis ternak akan efisien lah dalam perkembangan juga pertumbuhan ototnya. Studi kasusnya itu ada dampak pakan tinggi protein. 20% peningkatan massa otot. Pakan tinggi protein dapat meningkatkan massa otot hingga 20% pada sapi potong dibandingkan dengan pakan standar. Nah, itu teman-teman, misalkan teman-teman cuma ngasih pakan rumput aja terus. Nah, memang dia ototnya itu ada peningkatan, tapi ya lambat, tidak secepat dengan ternak-ternak yang diberikan nutrisi cukup, gizinya cukup ataupun tepat. Itu bahkan bisa meningkat sebanyak 20%, dan itu pasti sangat menguntungkan kita bagi para peternak seperti itu. Nah, ini ada studi kasus lainnya, yaitu ada pengaruh latihan, itu ada kekuatan otot dan juga daya tahan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, otot memiliki peran penting nih dalam performa dan produksi ternak. Memahami fisiologi otot membantu meningkatkan efisiensi peternakan dan produksi daging. Faktor genetik, nutrisi, hormon, dan lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan otot. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Ketika saya juga mohon maaf bila saya ada kesalahan atau kekurangan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.